masalah organnya sudah jelas lah ya. Hah? Keputihan bisa dianggap normal dilihat dari bau dan intensitasnya. Intensitas itu maksudnya durasi dia keluar. Apakah seminggu berturut-turut, kemudian ditambah dengan kelainan atau gejala lain kayak gatal pada organ intim, itu baru dikatakan abnormal. Tapi ketika dia keluarnya tidak berbau, ya baunya artinya tidak bau nanah, tidak bau amis, tidak bau darah segala macam, dan mungkin dia keluarnya pada momen-momen tertentu, misal mau menstruasi atau setelah menstruasi, itu masih dikatakan normal. Jadi kalau sudah keputihan yang berlangsung lebih dari 3 hari dan menimbulkan gejala lain seperti gatal, itu sudah apakah karena bakteri atau karena jamur atau karena penyakit tertentu. Jadi selagi keputihannya normal, hanya sekali nggak perlu waspada. Makanya pernah ibu bilang hindari pemakaian sabun pembersih. Nggak usah pakai, nggak perlu pakai Resik V, Sari Ayu, Manjakani. Kalaupun kalian mau menggunakan itu cukup sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Kenapa? Sabun-sabun pembersih itu kan katanya tujuannya membunuh bakteri atau kuman-kuman yang ada di daerah intim kita. Ya, dengan apa? Dengan meningkatkan kadar keasaman. Nah, sebenarnya vagina kita sendiri punya pH. pH tingkat keasamannya itu ada vagina. Jadi pH dari vagina itu 3,5 sampai 4 tingkat keasaman vagina. Ya. Jadi kalau kita tambah lagi dengan sabun pembersih yang memang pH-nya sama asamnya, apa nggak tambah asam lah vagina itu, sehingga apa? Yang kita takutkan bukan hanya bakteri jahatnya yang mati, tetapi bakteri baiknya. Pernah ibu singgung ya? Karena di dalam vagina juga ada bakteri baik. Bakteri baik itulah yang melindungi dari kuman-kuman yang lain. Sama kayak manusia juga ada yang baik ya, ada yang buruk. Jin juga gitu ya, ada yang baik. Sama bakteri juga seperti itu. Gak semuanya bakteri itu jahat. Makanya tidak disarankan ya, bukan berarti nggak boleh, ibu tidak menyarankan karena ibu sendiri juga tidak pakai, karena justru dengan pemakaian sabun pembersih itu malah menimbulkan keputihan yang lebih sering gitu, bener kan? Jadi kalaupun kalian mau pakai yang betadine aja, betadine ya dicampur dengan air basuh. Mau dibilang dia kecut, mau dibilang dia bau, udah gitu memang rupanya. Jadi jangan tergoda dengan segala macam obat untuk kelamin supaya wangi aromanya. Memang habis mandi harum. 5 menit 10 menit kemudian memang sudah begitu ciri khasnya. Dan itu berarti normal kan? Masih normal, orang memang begitu. Namanya juga pH-nya sudah asam. Ya kan? Sama kayak kalian makan apa ya kita bilang cuka. Cuka kan memang rasanya asam. Mau kalian kasih gula, mau kalian kasih apa ya, rasanya pasti ada asam-asamnya kan. Karena memang sudah fisiknya seperti itu, ciri khasnya sudah seperti itu. Karena saya juga sering kadang-kadang lihat, ya kita nggak bisa salahkan juga, namanya orang jualan ya kan. Sabun ini merapatkan, buat wangi, bikin keset, mengurangi segala macam. Yang paling kontra sih saya kadang-kadang suka ketawa, bikin aroma wangi. Ya memang saya pun habis mandi pakai sabun wangi kan. 5 menit kemudian coba. Kenapa? Itu kan tempatnya lembab. Ya. Memang sudah begitu ciri khasnya. Mau dipakein berjam-jam ya nggak bisa juga. Ingat, bakteri baiknya juga ada di situ. Jadi yang nggak usah tapi yang harus kita tahu adalah kebiasaan untuk rajin. Jadi kalaupun kita habis buang air kecil ya dibasuh, ganti celana dalam ya kan, kalau sudah lembab, itunya yang paling penting. Nah, oke.